Satu lagi, menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari Partai Nasdem telah terseret dalam kasus hukum tindak pidana korupsi. Meskipun hingga saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK belum mengumumkan secara resmi status tersangka, namun kabarnya menteri dari Partai Nasdem ini akan segera ditetapkan menjadi tersangka. Nah, ketika nanti proses penyidikan ini sudah cukup nih, maka siap-siap aja akan dilakukan penahanan. Dan kasusnya nanti akan dilimpahkan pada proses persidangan dalam pengadilan tindak pidana korupsi. Nah, kejadian ini sangat memalukan. Karena dari 3 kader terbaik Nasdem yang duduk di posisi jabatan menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, sudah ada 2 loh yang menjadi tersangka. Yang pertama adalah Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate yang sudah berstatus menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan Menara Base Transceiver Station atau BTS Kominfo. Dan yang terbaru ini adalah Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo yang namanya ini dikait-kaitkan dengan kasus dugaan korupsi di Kementan. Jadi, satu-satunya menteri dari Partai Nasdem yang tersisa dalam Kabinet Jokowi adalah Siti Nurbaya Bakar yang menjadi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup atau LHK. Nah, tentunya ini adalah catatan buruk bagi Partai Nasdem. Karena total sudah ada 2 menterinya yang terseret kasus hukum pidana korupsi. Nah, ini membuktikan bahwa kaderisasi di internal Partai Nasdem memang bermasalah dan butuh pembenahan. Bisa dibayangkan nggak? Kalau sekelas elit partai aja masih bisa termakan bujuk rayu untuk melakukan tindak korupsi, apalagi kader-kader yang di bawahnya itu. Ini kan berbahaya. Padahal kalau kita ingat, Partai Nasdem mengusung jargon restorasi Indonesia. Dan ini bermakna memulihkan dan memperbaiki suatu kondisi untuk kembali seperti semula. Nah, ini kan sangat ironis ketika malah elit-elit partainya melakukan korupsi. Yang pada akhirnya, jargon restorasi Indonesia itu malah menjadi buruk di mata masyarakat. Dan bahkan menjadi stigma politik yang negatif. Nah, saat ini KPK ini masih mengumpulkan alat bukti melalui penggeledahan rumah dinas SYL yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 September yang lalu. Nah, kabarnya nih, dari hasil penggeledahan tersebut, tim dari KPK menemukan sejumlah uang yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah dalam bentuk rupiah dan mata uang asing serta dokumen-dokumen penting lainnya. Dan gak tanggung-tanggung loh, tim penyidik dari KPK sampai harus membawa mesin penghitung di dalam rumah SYL ini. Dan menurut kabar, jumlah uang yang disembunyikan oleh SYL di rumahnya itu mencapai 30 miliar rupiah. Oh, banyak banget. Dan gak hanya uang tunai loh yang ditemukan. Tim penyidik juga menemukan 12 senjata api atau senpi dari berbagai jenis. Loh, gak bahaya tak? Kok bisa ada banyak senpi di rumah dinas seorang menteri? Logikanya kan, kalau kepemilikan senpi kegunaannya untuk keamanan, paling jumlahnya palingan hanya 1 atau 2 buah senpi ya. Kalau 12 senpi dalam berbagai jenis, apakah ini koleksi atau mungkin barang jualan? Kita nggak tahu. Atau mungkin senpi itu buat menakut-nakutin tikus-tikus yang berseliweran mencuri kue. Kita nggak tahu. Tapi serem sih, banyak senpi. Hingga saat ini
legalitas atas Senpi itu masih diselidiki nih. Apakah ada izin kepemilikan atau tidak? Jika ternyata 12 Senpi itu yang berada di rumah dinas SYL tanpa izin dan tanpa hak penggunaannya, maka ini bisa naik lagi menjadi kasus baru untuk SYL. Di samping kasus tindak dugaan korupsi yang sedang bergulir ini. Lah, apa nggak puyeng si SYL? Kita di sini yang ngebayangin aja udah puyeng, apalagi beliau. Nah, penggeledahan itu tidak hanya dilakukan di rumah dinas SYL. Namun, penyidik KPK juga menggeledah kantor Kementerian Pertanian. Nah, kabarnya lagi, menurut penyidik KPK, saat melakukan penggeledahan di kantor, ada loh dokumen-dokumen penting yang ditemukan hendak dirusak dan dimusnahkan oleh oknum-oknum internal di Kementan. Nah, beberapa dokumen itu diduga kuat adalah barang bukti yang diperlukan untuk penyelidikan adanya aliran uang yang diterima oleh pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Loh, gak bahaya tak? Ini kan tidak bisa dibiarkan. Kalau sudah ada oknum-oknum di internal Kementan atau pihak-pihak terkait lainnya, atau siapapun lah yang sudah berani-beraninya menghalangi proses penyidikan dari tim penyidik KPK, maka jangan ragu lagi untuk mengenakan pidana bagi mereka, seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, masukkan aja bareng sama si calon tersangka SYL, biar mereka itu sehidup, sesel, bareng-bareng. Jadi kan nanti kan di dalam sel itu ada teman ngobrolnya. Nah, Mentan SYL bersama 2 pejabat Kementan yang sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka, ini diduga telah melakukan penerimaan hadiah atau janji atau sesuatulah di Kementan sejak tahun 2019 hingga 2023. Umumnya, tindak pemberian suap itu tidak diberikan lewat transferan bank, melainkan diberikan dalam bentuk tunai atau cash agar tidak gampang dilacak dari mana sumbernya. Makanya, penemuan uang cash dalam jumlah besar di rumah kediaman SYL ini menjadi bukti penting adanya dugaan tindak korupsi. Nah, mari kita dorong KPK untuk menegakkan hukum secara adil. Artinya, siapapun yang terbukti terlibat harus diadili tanpa pandang bulu dan secara proporsional. Kalau KPK tebang pilih dalam menghajar lawan dan mengamankan kawan, nantinya kita sebagai masyarakat udah nggak percaya lagi hukum di Indonesia. Dan kalau masyarakat sudah nggak percaya hukum, maka yang terjadi adalah hukum rimba. Ini yang berbahaya. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan Speak Up bersama saya, Yanti. Don't be silent majority.